Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rivitasari. Di sini saya akan membuat video tentang sistem saraf tepi, di mana sebelumnya saya pernah share video kepada teman-teman semua tentang sistem saraf pusat. Nah, di sini adalah lanjutannya, yaitu sistem saraf tepi. Saraf tepi itu sendiri merupakan sistem saraf yang menghubungkan semua bagian tubuh dengan sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf tepi ini dia tuh terdiri dari jaringan saraf yang berada di bagian luar otak dan medula spinalis. Sistem ini juga mencangkup saraf kranial yang berasal dari otak, saraf spinal yang berasal dari medula spinalis dan ganglia serta reseptor sensorik yang berhubungan. Sistem saraf sadar atau sistem saraf somatik, karena dia sistem saraf ada dua, sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Nah, sekarang kita bahas dulu sistem saraf somatiknya. Nah, sistem saraf sadar atau yang biasa kita sebut dengan sistem saraf somatik ini, yaitu merupakan sistem saraf yang kerjanya berlangsung secara sadar dan atau diperintah oleh otak. Nah, sistem saraf sadar atau saraf somatik ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf kranial dan sistem saraf. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sistem saraf kranial, nanti kita bahas lagi yang keduanya. Oke, yang pertama kita bahas sistem saraf kranial, di mana pada sistem saraf kranial ini terdiri dari 12 pasang saraf yang muncul dari berbagai macam bagian otak kita. Nah, beberapa saraf kranial hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besarnya itu dia tuh tersusun dari serabut saraf sensorik dan saraf motorik. Yang pertama itu saraf olfaktorius, di mana merupakan saraf sensorik ini berasal dari epitelium olfaktori mukosa nasal. Nah, berkas serabut sensorik ini dia mengarah ke bulbus olfaktori dan menjalar melalui traktus olfaktori sampai ke ujung lobus temporal atau gyrus olfaktori, tempat persepsi indera penciuman kita tuh berada. Yang kedua itu namanya saraf optik. Justru teman-teman udah familiar dengan saraf optik ya. Betul, itu sarafnya yang di mata kita. Nah, merupakan dari saraf sensorik. Nah, impuls dari batang dan kerucut retina ini dibawa ke badan sel akson membentuk saraf optik. Saraf optik ini keluar dari bola mata pada bintik buta dan masuk ke rongga kranial. Merupakan foramen optik. Seluruh serabut memanjang saat traktus optik. Bersinapsis pada sisi lateral, nukleu genikulasi talamus dan menonjol ke atas sampai ke area visual lobus occipital untuk persepsi indera penglihatan. Yang ketiga itu ada namanya saraf oculomotoris. Yang ini merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besarnya itu terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik ini berasal dari otot tengah dan membawa impuls ke seluruh otot bola mata kita, kecuali otot oblik superior dan rectus lateral. Ke otot yang membuka kelopak mata dan ke otot polos tertentu pada mata. Nah, serabut dari sensorik ini membawa informasi indera ke otot atau kesadaran perioperatif namanya, dari otot mata yang terinervasi ke otak. Yang keempat namanya saraf trakler atau CN4, adalah saraf gabungan, tetapi sebagian besar ini terdiri dari saraf motorik dan merupakan saraf terkecil dari saraf kranial itu sendiri. Nah, neuron motorik ini berasal dari langit otak tengah dan membawa impuls ke otot oblik superior bola mata. Serabut sensorik dari spindle otot ini menyampaikan informasi indera otot dari oblik superior ke otak. Yang kelima itu namanya saraf trigeminal, di mana si saraf trigeminal ini saraf kranial yang terbesar, merupakan saraf gabungan antara tapi dia sebagian besarnya terdiri dari saraf sensorik. Bagian saraf sensorik utama pada wajah dan rongga nasal, rongga oral. Neuron motorik ini dia berasal dari pons dan menginervasi otot mastikasi, kecuali si otot buskinator. Badan sel neuron sensorik terletak dalam ganglia trigeminal. Nah, ada juga nih serabut ini bercabang ke arah distal menjadi 3 divisi. Yang pertama cabang optalmik membawa informasi dari kelopak mata, bola mata, kelenjar air mata, sisi hidung, rongga nasa dan kulit dahi serta kepala. Kalau cabang maksilar ini dia membawa informasi dari kulit wajah, rongga oral, gigi atas, gusi dan bibir dan platum. Si cabang mandibular ini membawa informasi dari gigi bawah. Nah, yang kedua itu namanya saraf abdusen, di mana pada saraf abdusen ini merupakan saraf gabungan,
tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik berasal dari sebuah nukleus pada pons yang menginervasi otot rectus lateral mata. Serabut sensori ini membawa pesan proprioreseptif dari otot rectus lateral ke si pons. Yang ketujuh itu namanya saraf fasial, yang dimana merupakan saraf gabungan. Neuron motorik terletak dalam nukleus pons. Neuron ini menginervasi otot ekspresi wajah. Nah, saraf fasial ini merupakan kelenjar air mata dan kelenjar saliva. Neuron sensorik membawa informasi dari reseptor pengecap pada 2/3 bagian anterior lidah. Ada juga namanya saraf vestibulococlearis, di mana dia hanya terdiri dari saraf sensorik yang memiliki 2 divisi. Lanjut, saraf glosopharyngeal merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berawal dari medula dan menginervasikan otot untuk bicara dan menelan serta kelenjar saliva parotid. Neuron sensori ini dia membawa informasi yang berkaitan dengan rasa dari sepertiga bagian posterior lidah kita dan sensasi umum dari faring dan laring. Neuron ini juga membawa informasi mengenai tekanan darah dari reseptor sensorik dan pembuluh darah tertentu. Ada juga namanya saraf vagus yang merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berasal dari medula dan menginervasikan hampir semua organ toraks dan abdomen. Neuron sensorik ini sendiri membawa informasi dari faring, laring, trakea, dan esofagus kita, jantung, dan viscera abdomen ke medula dan pons. Nah, ada juga namanya saraf aksesori spinal, di mana dia itu merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar ini terdiri dari serabut motorik, neuron motorik yang berasal dari 2 area. Bagian kranial membawa dari medula dan menginervasikan otot voluntar faring dan laring. Sebagian spinal ini muncul dari medula spinalis cervix dan menginervasi otot trapezius dan sternocleidomastoideus. Neuron sensori ini dia membawa informasi dari otot-otot yang sama yang terinversi oleh saraf motorik. Misalnya nih, otot laring, otot faring, trapezius, dan otot sternocleidomastoid. Yang ke-12 nama itu saraf hipoglossal, di mana termasuk saraf gabungan, tetapi sebagian besar ini terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik ini berawal dari medula dan mensuplai otot lidah. Neuron sensorik membawa informasi dari spindel otot di lidah. Tadi kita membahas itu. Yang keduanya itu sistem saraf sumsum spinalis. Pada sistem saraf sumsum spinalis ini itu merupakan sistem saraf yang berpusat pada medula spinalis, sumsum atau sumsum tulang belakang kita. Pada sumsum tulang belakang yang berjumlah 31 pasang saraf yang terbagi menjadi sepanjang medula spinalis, berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral anterior. Pada bagian distal radix dorsal ganglion, 2 radix bergabung membentuk satu saraf spinalis. Semua saraf tersebut adalah saraf gabungan motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron eferen. Saraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia volumenya, vertebra tempat munculnya saraf tersebut. Misalnya nih, saraf cervix itu terdapat 8 pasang, beri angka C1 sampai C8. Kalau saraf toraks itu dia 12 pasang, diberi nama T1 sampai T12. Kalau saraf lumbal kodenya itu L, dia itu terdiri dari 5 pasang, kita buat namanya tuh dari L1 sampai L5. Kalau saraf sakral itu terdiri dari 5 pasang, kodenya itu L, jadi saraf sakral SI sampai S5. Dan selanjutnya saraf koksikis itu terdiri dari 1 pasang, jadi 1 titik. Kita lanjut teman-teman semua. Setelah saraf spinal meninggalkan korda melalui foramen intravertebral, saraf kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang meningeal, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral. Nah, juga namanya itu plexus. Apa sih plexus itu? Plexus adalah jaringan-jaringan serabut yang terbentuk dari ramus ventral di seluruh saraf spinal, kecuali T1 dan T11 yang merupakan awal saraf interkostal. Tadi kita bahas sistem saraf yang sadar, sekarang kita bahas sistem saraf tidak sadar.
seperti sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf tak sadar ini disebut juga sistem saraf otonom, yang merupakan sistem saraf yang bekerja tanpa diperintah terlebih dahulu oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Sistem saraf otonom ini terdiri dari neuron-neuron motorik yang mengatur. Nah, kegiatan organ-organ dalam itu biasanya jantung, paru-paru, ginjal, kelenjar keringat, otot polos, sistem pencernaan, otot polos, pembuluh darah. Nah, teman-teman bayangkan seandainya si bagian organ vital kita ini tuh dia termasuk ke sistem saraf sadar. Bagaimana itu ya? Bagaimana pencernaan kita, bagaimana jantung kita. Makanya dia itu kita masukkan ke sistem diciptakan oleh Allah itu ke sistem saraf tidak sadar. Jadi walaupun keadaan kita tidak sadar, nah organ-organ ini yang saya sebutkan tadi itu dia tetap bekerja, dia tidak berhenti. Beda dengan saraf yang sadar tadi seperti kelopak mata tadi. Jadi saat kita mengedipkan diberikan perintah dulu dari otak pusat, makanya terjadi gerakan dari organ kita pada saraf yang sadar tadi. Kita lanjut ya. Walaupun demikian, sistem saraf ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus kita, medula dan korteks cerebral, serta pusat tambahan pada formasi retikular badan otak. Berdasarkan sifat dari kerjanya, sistem saraf otonom dibedakan menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik ini memiliki ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang yang menempel pada susun tulang belakang, sehingga memiliki serabut ganglion pendek dan serabut postganglion yang panjang. Serabut praganglion itu serabut saraf yang menuju ganglion, dan serabut saraf yang keluar dari ganglion disebut saraf postganglion. Pada saraf parasimpatik ini berupa susunan saraf yang berhubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh saraf parasimpatik. Itu memiliki serabut praganglion yang panjang dan serabut postganglion yang pendek. Saraf simpatik dan parasimpatik bekerja pada efektor yang sama, tetapi berpengaruh ke jenjang perlawanan sehingga keduanya bersifat antagonis. Ada juga bagian dari saraf tidak sadar divisi simpatis atau toracolumbal. Memiliki satu neuron preganglionik pendek dan satu neuron postganglionik yang panjang. Badan sel neuron preganglionik terletak pada tanduk lateral, substansi abu-abu dalam segmen toraks, dan lumbal bagian atas medula spinalis. Nah, fungsi saraf ini terutama untuk memacu kerja dari organ tubuh kita. Walaupun ada beberapa yang malah menghambat kerja si organ tubuh ini, fungsinya itu memacu antara lain mempercepat detak jantung, memperbesar pupil mata, memperbesar bronkus. Adapun fungsi yang menghambat antara lain itu memperlambat kerja alat pencernaan, menghambat ereksi, dan menghambat kontraksi kantung seni. Yang kedua itu namanya divisi parasimpatis atau craniosacral. Itu memiliki neuron preganglionik panjang yang menjulur mendekati organ yang terinversi, memiliki serabut postganglionik pendek. Badan sel neuron ini terletak dalam nuklei batang otak yang keluar melalui CN3, 3, 4, 9, 10, dan 11. Juga dalam substansi abu-abu lateral pada segmen sakral yang kedua. Ketiga dan keempat medula spinalis yang keluar melalui radix ventral. Saraf ini memiliki fungsi juga. Yang pertama itu melawan jika dibandingkan dengan saraf simpatik. Saraf parasimpatik memiliki fungsi antara lain menghambat detak jantung, memperkecil pupil mata, memperkecil bronkus, mempercepat kerja alat pencernaan, merangsang ereksi, dan mempercepat kontraksi kantong seni. Karena cara kerja kebesarannya berlawanan, maka mengakibatkan keadaannya normal. Jadi kalau seandainya si saraf parasimpatiknya mengkontraksi, maka simpatis akan menurunkan. Jadi kebalikan aja. Nanti kalau dia memperkecil pupil mata, maka si satu lagi tuh memperlebar pupil mata. Makanya keadaan akan kembali menjadi normal. Nah, teman-teman semua, mungkin sampai itu yang bisa saya sampaikan. Salah dan mengganggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.